Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelompok B dengan judul Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Pada kesempatan kali ini kalian akan dipandu oleh tuan rumah yaitu saya, Azalia Felicita M. Hanadia, dan rekan saya. Anugerah Bima Saputra. Oke, sebelum kita memulai presentasi ini, ada baiknya kalian mengetahui bahwa ada 8 masa bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Sistem pemerintah yang dianut adalah presidensial dengan UUD 1945 sebagai pegangan. Pada masa ini pelaksanaannya belum bisa dijalankan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian ada 9 kabinet yang membantu Presiden Soekarno. Di antaranya adalah Kabinet Presidensial, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan Kabinet Darurat. Oke, selanjutnya yaitu ada masa Republik Indonesia Serikat yang berjalan sejak 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Kemudian, Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban tersebut tidak terima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dimana ketika presiden berhalangan hadir, maka yang menggantikan adalah Perdana Menteri. Selanjutnya, Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senar, DPR, MA, dan DPK. Berlakunya sistem parlementer ini hanya bertahan kurang lebih 8 bulan. Selanjutnya adalah masa demokrasi liberal yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem pemerintah yang dianut pada masa ini adalah parlementer, dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus menjadi bagian dari pemerintah. Tapi tanggung jawab pemerintah di tangan Perdana Menteri dan Menteri. Penanggung jawab tindakan pemerintah adalah para menteri sebagai kepala negara dan tugas presiden sangatlah terbatas. Dalam UUD 1950, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah menteri kepada DPR. Dalam UUD 1950 juga mengenal 5 lembaga, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK. Pada masa ini terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Gagalnya konstituit menentukan dasar negara serta terjadinya sejumlah pemberontakan, yang diantaranya adalah DITI di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta pemberontakan PRRI atau Permesta. Pada masa ini muncul desakan memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin yang berjalan mulai dari 5 Juli tahun 1959 hingga 12 Maret tahun 1967. Melalui dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya adalah masa Orde Baru yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Sistem yang dianut pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan UUD NRI tahun 1945 sebagai pegangan. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Pada masa ini terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Kabinet Pembangunan 7. Pada masa ini pula terjadi penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat dan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden dan KKN. Kemudian kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya perlawanan Soeharto melalui gerakan reformasi. Yang terakhir yaitu ada masa reformasi yang berdiri sejak tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga sekarang ini. Pada masa ini, pada awal masa reformasi, itu terdapat Soeharto yang mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia, itu sudah mulai memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut, seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Kemudian amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa ini terdapat 6 pergantian presiden, yaitu setelah Soeharto ada presiden yaitu B.J. Habibie yang berkuasa sejak tahun 1998 hingga 1999. Selanjutnya yaitu Megawati pada tahun 1999 hingga 2001. Selanjutnya setelah Megawati yaitu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas pada tahun 2004 hingga 2014. Selanjutnya yang saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Any questions, teman-teman? Gak ada. Gak ada sih. Yakin gak ada? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita beralih ke kuis. Yeay. Kuis yang pertama. Ayo, apa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia? Yang A presidensial, B kerajaan, atau C legislatif? Presidensial. Yang mana ayo? AA. Yakin? Yakin. Oke, benar. Hore.
Oke, soal selanjutnya. AA. Nah, ini pada masa yang PBB tahun berapa? 1998 99. Yang A. Ya, benar. Pre. Sebab prepare bagian ini. Jajannya besok ya teman-teman. Oh iya. Ini kan udah bisa jawab ya, dan itu benar semua. Nanti ada hadiahnya, ada jajan. Oke, sekian presentasi dari Oke, kelompok sudah. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.